Kisah ini dimulai dengan Huan, seorang pemuda miskin yang berjuang dan bahkan tidak mampu membayar sewa apartemennya. Ia bekerja sebagai seorang seniman, dan meskipun seninya menghasilkan sedikit uang, jumlahnya tidak banyak. Kita melihatnya duduk di jalan melukis potret seorang gadis cantik. Ketika selesai, gadis itu kagum dengan karya seninya. Tetapi, saat ia baru akan memulai lukisan baru, sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Di dalamnya ada pria terkaya di desa itu. Yang mengejutkan Huan, bersama pria ini ada mantan kekasih Huan. Pria kaya itu sengaja mempermalukan Huan di depan mantan kekasihnya. Ia melemparkan uang ke Huan sambil mengejek, "Ini dia. Ini seharusnya cukup untuk seluruh pendapatanmu hari ini." Lalu menertawakannya. Huan yang malu dan hanya mengenakan seperempat pakaiannya, mengumpulkan barang-barangnya dan menuju ke mobilnya yang usang. Jujur saja, sulit membedakan apakah ia yang mengendarainya atau mobil itu yang menyeretnya. Huan kembali ke desanya, tempat yang penuh dengan seniman, galeri, dan rumah para pelukis. Anda bisa menyebutnya teman saya, surga bagi para seniman. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan pemilik rumahnya, indekos, yang menuntut uang sewa yang sudah jatuh tempo. Huan yang muak melemparkan uang sewa ke wajahnya. Sebelum ia bisa pergi, pemilik rumah itu memberitahunya, "Itu hanya untuk bulan lalu. Kamu masih berutang sewa bulan ini." Huan dengan santai menjawab, "Aku akan bayar nanti." Hal ini membuat pemilik rumah itu cukup marah hingga ia melemparkan sebotol air ke arahnya. Nah, Anda mungkin berharap Huan akan melemparkannya kembali, bukan? Tidak, Huan kita yang baik hati mengambil botol itu dan dengan lembut meletakkannya bersama koleksinya. Ia mengumpulkan dan menjual botol plastik pada akhir setiap bulan. Pemilik rumah itu mencibir dan berkata, "Itu adalah logika orang miskin." Mengejek cara Huan mengumpulkan plastik dan kaleng. Tentu saja, semua rasa hormat bagi mereka yang melakukan pekerjaan ini. Huan kemudian mengunjungi galeri impiannya, tempat ia berharap suatu hari nanti dapat memamerkan karya seninya. Seperti setiap hari, ia mendekati pemilik galeri memintanya untuk mensponsori lukisannya. Ia bahkan memberikan sejumlah uang. Tetapi pemilik itu tertawa dan berkata, "Ini bahkan tidak akan cukup untuk 1 meter persegi ruang dinding." Ia meninggalkan Huan dan menuju ke lantai atas. Huan mengikutinya, memohon agar ia memajang lukisannya. Pemilik itu dengan dingin menjawab, "Seni kamu adalah sampah, Huan." Huan membela diri, mengatakan, "Aku sudah banyak berkembang. Bahkan pacarku Tian terkesan dengannya. Sekarang, biar aku beritahu. Temanku Tian buta." "Serius? Aku tidak bercanda." Ia kehilangan penglihatannya karena masalah mata bertahun-tahun yang lalu. Pemilik galeri itu mencibir, "Jeti, kamu mengandalkan pendapat pacarmu yang buta. Kamu sudah gila." Kemudian ia menunjuk ke lukisan kentang lain dan berkata, "Nah, ini, ketika aku melihatnya, aku benar-benar merasa lapar." Begitu nyatanya kelihatannya. Huan yang sedih, tidak tahu harus berkata apa. Sekarang tentang Tian, ia tidak bisa melihat. Dan satu-satunya pekerjaan yang bisa ia temukan adalah sebagai terapis pijat. Sayangnya, pekerjaan ini menempatkannya pada risiko pelecehan, dan orang-orang di tempat itu memanfaatkan kebutaannya. Suatu hari, Huan memergoki seseorang melecehkannya dan segera membalas dendam. Melakukan kepada para peleceh itu persis seperti apa yang mereka lakukan pada Tian. Ia memberitahu mereka, "Sekarang, apakah kalian merasakan apa yang dirasakan gadis malang ini?" Ia berharap mereka menyesali tindakan mereka. Tetapi sebaliknya mereka mengeroyok dan memukulinya. Setelah dipukuli, Huan dan Tian pergi ke apartemen di mana Tian mengobati luka-lukanya. Huan melebih-lebihkan, mengklaim, "Aku memukuli mereka semua tanpa ampun." Tian, yang mendengar para penyerang berteriak, berkata, "Ya, aku mendengar mereka kesakitan karena pukulanmu." Tidak menyadari bahwa sebenarnya Huanlah yang berteriak. Huan kemudian mengejutkannya dengan sebuah hadiah, sepasang sepatu. Tian menyukainya. Mereka menari bersama sebentar. Dan tepat saat Huan mendekat untuk memberinya napas buatan dari mulut ke mulut, jangan tanya kenapa Tian tiba-tiba mendengar orang lain di ruangan itu. Ia bertanya, "Siapa itu?" Huan dengan cepat berkata, "Hanya seorang teman yang diusir. Ia tinggal bersamaku." Ia menyuruh temannya untuk menutup mata. Tetapi Tian merasa tidak nyaman dan pergi. Pena ajaib dari alien kemudian, Huan dan temannya pergi ke atap untuk minum saus. Mereka mabuk berat hingga pingsan. Tiba-tiba, sebuah pesawat ruang angkasa muncul di atas mereka. Huan bangun karena terkejut dan mencoba membangunkan temannya. Tetapi pria itu benar-benar pingsan.
Pesawat ruang angkasa itu melayang tepat di atas lingkungan mereka. Huan melihat seorang gadis melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa. Ia terlihat seperti karakter kartun dan ia menunjuk kedua orang lain yang turun bersamanya. Sepertinya mereka datang ke daerah itu untuk menggambar. Huan mencoba mengambil foto mereka. Tetapi bodohnya ia lupa flashnya menyala. Jadi para alien itu melihatnya dan menghilang dalam hitungan detik bersama dengan kapal mereka. Tetapi Huan memperhatikan bahwa mereka menjatuhkan sesuatu. Ketika ia pergi untuk memeriksa, ia menemukan itu adalah sebuah pena. Karena ia seorang seniman, ia menyimpannya dan pergi tidur. Keesokan paginya, ia bangun dengan gemetar. Mengingat segalanya, temannya melihatnya dan bercanda. Apakah kamu mati atau hanya tidur? Huan mulai menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi di atap. Yang mengejutkannya, temannya mulai menyelesaikan detail untuknya. Huan tertegun, berpikir mungkin temannya juga melihatnya. Tetapi temannya menjelaskan bahwa Huan menggumamkan semuanya dalam tidurnya. Ternyata sebelum tidur, Huan bahkan telah menggambar ketiga alien itu. Huan kehilangan harapan bahwa temannya akan mempercayainya dan pergi keluar untuk melukis orang-orang di jalan. Saat ia melukis, warnanya habis. Ia mencari lebih banyak, tetapi tidak dapat menemukan yang tepat. Kemudian, ia melihat pena alien dari tadi malam. Ia memutuskan untuk menggunakannya untuk menyelesaikan lukisan itu. Pertama, ia mengujinya di lembar lain. Dan tiba-tiba gambar yang baru saja dibuatnya menjadi nyata. Ia terkejut. Untuk memastikan apa yang baru saja terjadi, ia menggambar sebuah apel. Sekali lagi, itu menjadi nyata. Gembira, ia memakan apel itu, dan itu pasti nyata. Dengan gembira, ia menaruh apel di sakunya dan bergegas menemui temannya untuk menceritakan segalanya. Ia menunjukkan sisa apel dan menjelaskan bahwa ia menggambarnya dan itu menjadi hidup. Tetapi seperti biasa, temannya tidak mempercayainya. Ia memakan sisa apel itu dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pergi periksa ke rumah sakit." Untuk membuktikannya, Huan menggambar sebatang emas seperti yang diminta temannya. Tetapi yang mengejutkan, gambar itu tidak langsung menjadi nyata. Temannya mencibir dan membuang kertas itu keluar jendela. Tiba-tiba, mereka mendengar seorang pria tua berteriak kesakitan. Kertas itu mengenai kepalanya. Pria itu memarahi mereka karena melempar batu bata dari jendela. Tetapi kemudian melihat emas batangan di tanah. Mengambilnya, menyelipkannya ke sakunya, dan berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itulah teman Huan akhirnya mempercayainya. Ia menyuruh Huan menggambar emas batangan yang lebih besar. Yang ia lakukan, dan mereka berdua kagum. Karena mereka tinggal di kamar kecil, Huan memutuskan untuk menggambar istana raksasa. Ia menggambarnya, dan tiba-tiba istana itu muncul di tengah kota secara tiba-tiba. Orang-orang terkejut. Polisi tiba tak lama kemudian. Sama bingungnya. "Kami baru saja di sini 5 menit yang lalu. Siapa yang punya waktu untuk membangun ini?" Mereka bertanya. Para petugas mencoba membuka gerbang istana. Dan saat itulah Huan dan temannya menyadari mereka telah membuat kesalahan besar. Huan mencoba menghapus gambar itu, tetapi tidak tahu caranya. Kemudian ia menemukan sebuah tombol pada pena yang menghapus gambar apapun yang tidak ia inginkan. Ia menekannya, dan seketika istana itu menghilang di depan mata semua orang. Sekali lagi, orang-orang terdiam, kembali ke kamar mereka. Teman Huan berkata, "Kita perlu menggambar uang. Setidaknya 200 juta won." Ia mencobanya sendiri. Menggambar sebuah angka. Tetapi itu tidak berubah menjadi uang. Hanya tetap menjadi angka. Huan mengambil pena itu, dengan terampil menggambar tumpukan uang tunai. Dan dalam hitungan detik, ruangan itu dibanjiri begitu banyak uang hingga menutupi mereka sepenuhnya. Huan menjadi kaya kemudian. Pemilik gedung datang dan memarahi para seniman karena meninggalkan sampah di luar. Salah satu gadis mencoba menanggapi, tetapi pemilik itu membentak. "Kamu datang dengan satu pria, pergi dengan yang lain." Kemudian ia memanggil Huan untuk menceramahinya juga. Tetapi tiba-tiba, Huan dan temannya muncul berpakaian seperti badut yang mereka yakini adalah pakaian yang dikenakan orang kaya. Pamer di depan seluruh lingkungan. Huan mengeluarkan sejumlah besar uang tunai dan memberitahu pemilik rumah. Ini sewa untuk 100 tahun ke depan. Pemilik rumah itu tercengang. Tidak tahu dari mana Huan mendapatkan semua uang ini. Tetapi Huan belum selesai. Tak lama kemudian, para tetangga melihatnya muncul dengan 3 mobil mewah bersama gadis-gadis yang menghiburnya dan menceritakan lelucon kepadanya. Ia menuju ke perusahaan real estate teratas untuk membeli istana yang selalu ia impikan.
Di sana ia menemukan mantannya dengan pacar barunya yang menolak membelikannya villa seharga hanya 15 juta dolar. Juan mendekati sekretaris dan meminta 2 istana di area paling eksklusif di kota. Ia mengeluarkan uang tunai dan membayar keduanya tepat di depan mantannya yang langsung menyesal telah melepaskannya. Malam harinya, Juan mengejutkan pacarnya yang buta, Tien, dengan membawanya ke istana baru yang ia belikan untuknya. Ia memintanya menebak apa yang ada di depannya. Tien berkata, "Istana 40 juta won. Semua orang membicarakanmu dan barang-barang yang kamu beli." Juan sedikit kecewa karena kejutan itu gagal. Tetapi ia melanjutkan perayaan. Ada lorong penuh tamu yang memberi selamat kepada Tian atas istana barunya. Dan karena Tian tidak bisa melihat, Juan membawa seorang gadis yang pekerjaannya adalah menggambarkan segalanya kepadanya. Mulai dari lampu gantung hingga betapa indahnya seluruh istana. Juan melamar Tian di depan semua tamu. Tetapi Tian menolak lamarannya dan berjalan pergi. Juan mengikutinya dan bertanya apakah Tian tidak mencintainya. Tian mengatakan kepadanya bahwa ia mencintainya. "Jetty," Juan bertanya, "jika kamu mencintaiku, lalu mengapa kamu menolakku dan mempermalukanku di depan semua orang di pesta?" Tian menjawab bahwa ia melakukannya demi kebaikan Juan sendiri, karena jika mereka menikah, Juan akan malu seumur hidup karena Tian buta dan Juan kaya. Juan bisa memilih gadis manapun yang ia inginkan. Juan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak kaya, bahwa semua kekayaannya berasal dari karya seninya. Tian kemudian menyadari bahwa Juan menjadi terkenal melalui penjualan lukisannya. Juan menjelaskan kepadanya kisah pena ajaib dari para alien. Ketika Tian mendengar tentang pena ajaib itu, ia meminta Juan menggambar sepasang mata untuknya dan menjadikannya nyata agar ia bisa melihat. Juan menyukai ide itu dan mulai menggambar mata persis seperti mata seorang gadis cantik. Mereka menunggu mata itu keluar dari gambar dan masuk ke tubuh Tian. Tetapi sebaliknya mata itu muncul di bahu temannya, dan itu mengerikan. Mereka dengan cepat menghapus mata itu sehingga mata itu menghilang seperti villa sebelumnya. Kemudian mereka bertanya-tanya, bagaimana jika mereka menggambar seluruh wajah? Apakah wajah juga akan muncul? Itu mungkin sama menakutkannya. Jetty, mereka memutuskan untuk menggambar seluruh tubuh Tian dan menggambar mata di wajahnya sehingga mata itu muncul tepat di tempat yang seharusnya. Penggambaran membutuhkan waktu 5 jam untuk diselesaikan. Ketika selesai, Tian menunggu dengan cemas agar penglihatannya kembali. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Ia merasa mereka hanya mempermainkannya. Jadi ia meninggalkan rumah. Saat ia melangkah keluar, ia tiba-tiba menghilang di pintu dan muncul kembali dari dalam lukisan dengan mata terbuka. Berhasil. Tian sekarang bisa melihat. Juan mulai mengajaknya berkeliling, membawanya tur ke seluruh Tiongkok. Temannya jatuh cinta dengan TikToker yang dulu sangat ia idamkan. Hidup mereka berbalik sepenuhnya. Juan akhirnya mendapatkan pameran seni untuk memamerkan lukisannya. Karya seni yang dulu tidak ada yang peduli atau beli bahkan dengan harga terendah. Kini lukisannya dilelang dan orang-orang terus menaikkan tawaran. Semua ini karena Juan menjadi kaya dan semua orang berpikir itu karena bakat di balik lukisannya. Konsekuensi pena ajaib tetapi idenya adalah bahwa pena ajaib itu tidak menciptakan sesuatu dari udara tipis. Bahkan mata Tian tidak datang dari kehampaan. Tepat pada saat ia menerima penglihatannya, seorang aktris terkenal tiba-tiba kehilangan penglihatannya di lokasi syuting film. Peristiwa itu menjadi viral dan orang-orang tercengang bertanya-tanya apa yang terjadi pada mata aktris itu. Bahkan uang yang mereka gunakan selama proses penggambaran tidak datang dari mana-mana. Jumlah yang sama menghilang dari sebuah ban dan kamera keamanan menangkap uang itu lenyap. Polisi menjadi gila mencoba memahami apa yang terjadi. Li Chongyi juga menjadi sangat cemburu dan mulai mencoba mencari tahu bagaimana Juan menjadi begitu kaya. Ketika ia mendengar tentang pencurian ban, ia menghubungkan titik-titik itu dan menghubungi polisi, memberitahu mereka bahwa ia mengenal seseorang yang menjadi kaya dalam semalam. Tentunya itu pasti yang mencuri uang itu. Polisi menemukan bahwa nomor seri pada uang yang digunakan Juan untuk membeli apartemen cocok dengan yang dari dana bank yang dicuri. Mereka pergi untuk menangkapnya dan temannya di tengah lelang seni tepat saat orang-orang membeli lukisannya. Juan dan temannya mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak mencuri apapun, bahwa mereka memiliki semacam sihir yang memungkinkan mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tetapi mereka tidak menyebutkan pena ajaib itu. Mereka memberitahu polisi, minta apa saja dan kami akan membuatnya muncul sekarang juga. Polisi meminta sebuah Ferrari. Juan dan temannya meminta agar tidak ada yang melihat mereka saat sihir itu bekerja. Dan tiba-tiba, sebuah Ferrari merah muncul di dalam kantor polisi. Polisi tercengang, dan karena tidak ada bukti pencurian, mereka dibebaskan. Malam itu,
Seseorang mengetuk pintu mereka. Mereka ketakutan. Berpikir itu polisi lagi. Tetapi ternyata itu adalah mantan pacar Huan, yang materialistis yang telah meninggalkannya sejak lama. Suaminya, pelukis Li Changyi, memukulnya karena cemburu pada Huan. Ia datang untuk meminta maaf karena tidak memilih Huan saat itu dan karena hanya peduli pada uang. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia akan menceraikan suaminya dan kembali ke keluarganya. Tetapi Wan mengatakan ia tidak melakukan kesalahan apapun dengan meninggalkannya. Apa yang bisa ia lakukan dengan pria miskin yang mengabaikan hubungan mereka dan hanya peduli pada lukisannya? Saat itu, ayahnya sakit di rumah sakit dan ia benar-benar membutuhkan bantuan keuangan. Itulah yang diberikan suaminya saat ini. Huan menyuruhnya untuk tidak merasa bersalah. Kemudian ia mulai mengenang, tenggelam dalam pikiran, dan menceritakan kisah lengkap pena ajaib kepadanya. Huan membuka brankas untuk menunjukkan pena itu. Tetapi bencana melanda. Suaminya telah menanam kamera tersembunyi di pakaiannya dan melihat serta mendengar semua yang dikatakan Huan. Sekarang ia tahu rahasia pena ajaib itu. Sementara itu, petugas polisi sedang membaca laporan tentang Ferrari yang secara misterius menghilang dari pameran mobil. Itu adalah Ferrari yang sama yang dipanggil Huan dan temannya dengan pena itu. Jadi, petugas itu langsung pergi ke rumah mereka. Ia meminta mereka menyerahkan perangkat ajaib yang telah membantu mereka. Memperingatkan bahwa jika tidak, mereka akan diperlakukan sebagai pencuri. Namun, karena belum ada undang-undang tentang sihir, tidak akan ada tuntutan jika mereka bekerja sama dan menyerahkan pena itu. Huan tidak ragu sedikit pun. Ia siap menyerahkan pena itu kepada polisi. Tetapi hanya ada satu masalah. Pena itu sudah dicuri. Pena itu telah jatuh ke tangan Lai Chongyi. Dan ia mulai menggunakannya dengan bantuan asistennya. Hal pertama yang digambar Chongyi adalah galeri seni yang menakjubkan yang selalu ia impikan untuk dimiliki. Kemudian ia menggambar pakaian kerajaan dan istana kekaisaran kuno. Desain yang sama dengan istana bersejarah Tiongkok. Pada dasarnya mencuri citra warisan Tiongkok. Ia mengikat dan menyiksa istrinya. Kemudian ia menggambar seorang gadis cantik dari sampul majalah agar menjadi nyata sehingga ia bisa menikahinya. Gadis yang telah berpartisipasi dalam kontes kecantikan menghilang tiba-tiba, dibawa ke dunia Li Chongyi. Akhir cerita semua yang dilakukan Chongyi memudahkan polisi untuk melacaknya. Petugas itu menjelaskan kepada Changyi bahwa pena itu tidak menciptakan sesuatu dari udara tipis. Pena itu mentransfernya dari orang lain, yang berarti ia mencuri. Meskipun demikian, Changyi masih bersikeras ia tidak melakukan kesalahan apapun. Yang ia lakukan hanyalah menggambar. Kemudian asistennya menyarankan agar ia menggunakan pena itu untuk menggambar planet baru tempat mereka bisa melarikan diri ke suatu tempat yang jauh dari polisi. Maka, ia menggambar pesawat ruang angkasa alien. Dan pesawat itu muncul tepat di depan mereka. Para alien turun, marah dan menakutkan. Bertanya siapa yang memanggil mereka dan menuntut untuk mengetahui di mana perangkat mereka. Pada saat itu, semua orang terkejut melihat Changyi telah menggambar sebuah tang. Naik ke dalamnya bersama asistennya, dan mengarahkan meriam ke arah alien untuk melenyapkan mereka. Tetapi para alien dengan mudah mengalihkan meriam tang kembali ke arah mereka. Jelas bahwa kekuatan fisik mereka jauh melampaui manusia. Mereka memukuli Chongyi sebagai hukuman atas apa yang telah ia lakukan. Ia akhirnya menyerah dan mengembalikan perangkat mereka. Tetapi satu alien menjadi sangat marah ketika ia melihat bahwa perangkat itu telah diubah agar terlihat seperti pena biasa. Ia mengangkatnya ke wajah Chongyi dan menuntut jawaban. Huan melangkah maju dan mengakui dialah yang memodifikasi perangkat itu agar terlihat seperti pena. Changyi tidak ada hubungannya dengan bagian itu. Alien itu terkesan dengan kejujuran dan hati nurani Huan. Ia mengatakan planet ini sangat mirip dengan planet mereka di mana ada kejahatan dan kebaikan. Ia memutuskan mereka akan mengambil perangkat mereka dan pergi dengan damai. Tetapi sebelum mereka pergi, Huan meminta satu bantuan terakhir kepada alien. Untuk mengembalikan semua yang telah diciptakan oleh pena itu kembali ke tempat asalnya. Alien itu setuju, dan begitu saja, semuanya dipulihkan. Setiap objek, bahkan mata Tian, bahkan pipa ledeng, bahkan pakaian yang digambar Chongyi dan asistennya, semuanya diambil kembali. Para alien memperhatikan area itu dipenuhi dengan mobil polisi dan helikopter. Situasinya semakin berbahaya. Mereka menyadari semua kekacauan ini karena mereka. Dan karena pesawat ruang angkasa mereka juga telah kembali ke lokasi asalnya, mereka tidak punya apa-apa untuk ditumpangi kembali. Jadi, para alien berlari dengan kecepatan kilat untuk melarikan diri sebelum manusia bisa menangkap mereka. Setelah itu, polisi menangkap Chongyi dan asistennya atas tuduhan penculikan ratu kecantikan.
yang telah digambar dari majalah dan disandera. Istri Changi juga maju dan meminta maaf kepada Huan. Mengatakan ia tidak tahu ada kamera tersembunyi di pakaiannya, dan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dan dengan itu, kisah pena ajaib berakhir. Hidup kembali seperti dulu. Tidak ada yang mau membeli lukisan Huan lagi. Kita mengetahui bahwa Tian membuka kembali salon kecantikannya dan ia menikah dengan Huan. Mereka sekarang memiliki seorang anak yang cantik bersama. Itu adalah akhir dari video kami. Jika Anda menyukai videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe.